Hai, saya Mata Herman. Sesuai dengan permintaan teman-teman yang ingin saya membahas post-processing dalam sebuah foto landscape, nah hari ini saya akan membahas bagaimana caranya memaksimalkan foto landscape kamu. Salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah foto landscape adalah garis horizon. Ada kalanya kita memotret tanpa sadar sebuah garis horizon itu bergeser, jadi tidak lurus, tapi mungkin agak sedikit miring ke kiri atau miring ke kanan. Ini juga kadang-kadang terjadi kalau kita memotret secara terburu-buru. Misalnya kita tidak memotret dengan menggunakan tripod, sehingga kita tidak memiliki waktu yang cukup pada saat kita melakukan persiapan. Nah, hal ini juga terjadi pada saat saya memotret di Sumbawa Barat. Waktu itu saya memotret dengan memaksimalkan genangan air yang ada di pinggir jalan. Nah, di sana posisi angle yang harus saya ambil adalah posisi yang sangat-sangat low, di mana sulit sekali untuk melakukan komposisi. Apalagi pada saat itu, walaupun kita bisa menggunakan tilt screen, tapi pada saat itu agak sulit karena komposisi yang saya ambil adalah komposisi vertikal. Jadi di sini hasil yang saya dapatkan adalah hasil dengan horizon yang sangat miring. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana caranya meluruskan horizon, teman-teman bisa melakukannya pada saat teman-teman membuka file tersebut pada Adobe Camera Raw. Nah, kalau teman-teman membuka pada Adobe Camera Raw, di sini teman-teman bisa melihat ada satu menu yang bernama Crop and Rotate. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita bisa menggeser di bagian angle. Jadi angle ini teman-teman bisa lakukan slide ke kiri atau ke kanan, sehingga dia akan menyesuaikan dengan komposisi yang kita inginkan. Tapi kalau teman-teman mungkin ingin cara yang lebih praktis supaya ini bisa langsung lebih lurus, nah teman-teman bisa klik di bagian penggaris di samping ini, dan kemudian kita tinggal tarik langsung dari kiri ke kanan, sesuai dengan kemiringan horizon tersebut. Maka dari software ini dia akan otomatis melakukan koreksi. Jadi kita ikuti dari ujung kiri sampai ujung kanan, di mana horizon ini miring, nah dia otomatis akan kembali lurus. Nah kemudian kalau teman-teman sudah selesai dengan koreksi itu, teman-teman bisa mengklik open, sehingga kita masuk ke dalam tahap editing berikutnya. Kemudian setelah teman-teman membuka file tersebut, mungkin teman-teman ternyata masih ada perspektif yang masih kurang sempurna. Nah, teman-teman bisa klik di sini dengan Command T. Nah, Command T ini adalah komen untuk transform, di mana kalau kita klik kanan, dia akan ada beberapa pilihan transform. Yang pertama adalah Free Transform, kemudian ada Scale, Rotate, Skew, Distort, Perspektif, dan juga Wrap. Jadi ini teman-teman bisa sesuaikan dengan apa yang kita ingin lakukan berikutnya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengkoreksi perspektifnya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang bagian perspektif, kemudian dia akan otomatis bergerak perspektifnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membetulkan dengan membuat bagian bawah lebih lebar, pada saat kita tarik salah satu sisinya, dia akan otomatis bergerak. Demikian juga kalau kita ingin membuat dia lebih mengkerucut ke bagian bawah, ataupun ke kiri maupun ke kanan. Dan sebuah foto itu biasanya memiliki yang namanya image size. Jadi pada saat kita melihat sebuah foto, kita harus tahu kita ini ingin menampilkan dengan image size berapa. Dan kalau misalkan kita lihat dari kasus foto saya ini, teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ada area atau informasi yang kurang penting. Jadi ini ada area yang terkena shadow saya, dan juga ada marka jalan yang masuk ke dalam frame saya ini. Nah, buat saya detail ini tidak penting, sehingga saya lebih suka ini dipotong atau dilakukan cropping. Pada saat kita memilih menu crop di bagian kiri, nah crop tool ini memiliki beberapa rasio pemotongan. Salah satunya adalah kita bisa pilih dengan menggunakan original ratio atau perbandingan 1:1, 4:5, 5:7, 2:3, ataupun 16:9. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu nih, kita mau placementnya di mana, penempatan dari karya itu mau diletakkan di mana. Kalau kita mau letakkan di Instagram, sebaiknya teman-teman melakukan cropping dengan ukuran 4:5, dan kalau teman-teman ingin meletakkan di Instastory, sebaiknya teman-teman melakukan cropping sebanyak 16:9.
Nah, buat teman-teman yang mungkin suka banget memotret cityscape atau mungkin ada pekerjaan memotret sebuah gedung atau interior, salah satu poin yang harus diperhatikan adalah perspektif dan juga garis-garis horizon maupun garis vertikal dan horizontal di sini. Jadi biasanya memang disarankan buat teman-teman yang berprofesi fotografer arsitektur ataupun fotografer interior, nah biasanya harus menggunakan lensa yang namanya adalah perspektif control. Tapi ini memang relate banget dengan budget ya, karena lensa perspektif control atau tilt shift ini adalah lensa-lensa yang cukup premium dan cukup mahal. Jadi kalau teman-teman mungkin belum punya budget ke sana, teman-teman bisa memaksimalkan dengan melakukan editing atau post processing. Jadi kendala yang sering saya lihat pada seorang fotografer yang baru belajar foto cityscape atau foto interior atau foto gedung, nah biasanya garis perspektif yang terjadi karena perspektif distortion. Jadi masalah yang mereka ketemukan adalah perspektif distortion di mana sebuah kamera lensanya itu didongakkan ke atas atau ditekuk atau ditukikan ke bawah, sehingga perspektifnya itu berubah dari gedung itu nampak mengkerucut ke atas sehingga bagian bawahnya lebih lebar, atau kebalikannya, jadi bagian bawahnya itu lebih mengkerucut sehingga atasnya bisa lebih lebar. Ini ada kalanya bisa menarik, tapi ada kalanya juga tidak baik untuk sebuah profesi fotografer yang khusus memiliki spesialisasi pada foto-foto gedung. Nah, maka daripada itu, teman-teman sebaiknya melakukan post-processing dengan mengkoreksi perspektif yang terganggu tersebut. Atau alternatif kedua adalah dengan melakukan photo stitching yang nanti akan saya bahas di video saya berikutnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru simak video ini dalam pembahasan editing sebuah foto yang berkaitan dengan gedung, mungkin teman-teman penasaran bagaimana caranya memotret gedung atau memotret cityscape, teman-teman bisa klik link di bawah ini untuk nonton video saya sebelumnya mengenai pembahasan foto-foto cityscape. Nah, demikian tips kali ini editing untuk foto-foto gedung atau foto cityscape. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.